Banyak orang beranggapan bahwa agama dan sains adalah dua hal yang berbeda. Agama berbicara soal iman, sedangkan sains membahas soal bukti nyata dan penelitian. Tapi, tahukah kamu, kalau dalam Al-Quran ternyata banyak sekali ayat yang isinya seolah mengisyaratkan pengetahuan ilmiah, bahkan jauh sebelum sains modern menemukannya? Nah, kali ini kita akan bahas beberapa fakta sains dalam Al-Quran yang bikin kita semakin kagum. Pertama, mari kita mulai dengan penciptaan alam semesta. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30 disebutkan, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Ayat ini sering dikaitkan dengan teori Big Bang yang menjelaskan bahwa alam semesta bermula dari satu titik massa yang kemudian meledak dan mengembang. Padahal konsep Big Bang baru ditemukan ilmuwan di abad ke-20, sedangkan Al-Quran sudah menyebutkannya lebih dari 14 abad lalu. Selanjutnya, ada juga fakta tentang proses penciptaan manusia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah, kemudian berubah menjadi air mani, segumpal darah, lalu segumpal daging, hingga akhirnya terbentuk tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Kalau kita bandingkan dengan embriologi modern, proses ini memang mirip dengan tahapan perkembangan janin yang dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Seolah-olah Al-Quran sudah memberikan gambaran detail tentang embriologi sebelum ada mikroskop atau teknologi medis. Kemudian ada juga ayat tentang gunung sebagai pasak bumi. Dalam surah An-Naba ayat 6-7 disebutkan bahwa gunung-gunung itu bagaikan pasak. Penelitian geologi modern membuktikan bahwa gunung memang memiliki akar yang masuk ke dalam bumi dan berfungsi menjaga kestabilan lempeng bumi. Jadi bukan cuma pemandangan indah aja, gunung ternyata punya peran penting untuk keseimbangan bumi. Fakta berikutnya adalah soal lautan yang tidak bercampur. Dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20 disebutkan adanya dua laut yang mengalir berdampingan tapi tidak bercampur. Fenomena ini terbukti dalam ilmu oseanografi, bahwa ada pertemuan dua laut dengan kadar garam dan suhu yang berbeda sehingga tidak langsung bercampur. Contohnya di Selat Gibraltar. Lagi-lagi, ini baru bisa dijelaskan sains modern, tapi sudah ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Selain itu, Al-Quran juga menyinggung tentang peredaran benda langit. Dalam surah Yasin ayat 40 disebutkan bahwa matahari tidak akan menyusul bulan dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ilmu astronomi sekarang memang sudah membuktikan bahwa semua benda langit memiliki orbitnya masing-masing dan sistem tata surya kita berjalan dengan keteraturan yang luar biasa. Kalau kita rangkum, ayat-ayat ini bukan buku teks sains, tapi lebih kepada tanda atau isyarat agar manusia berpikir, meneliti, dan semakin yakin bahwa alam semesta ini diciptakan dengan penuh perhitungan. Sains modern akan menjadi bukti pendukung bahwa wahyu Allah memang penuh dengan kebenaran. Inilah bukti bahwa wahyu Allah relevan sepanjang masa, tak lekang oleh zaman. Nah, menurut kalian, apakah semua penemuan sains di masa depan nanti akan terus menemukan kebenaran yang sudah ada dalam Al-Quran? Atau justru ada hal-hal baru yang masih menunggu untuk kita pahami? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena diskusi seperti ini seru banget buat membuka wawasan kita semua.